Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai belajar YouTube, yaitu mengenai informasi YouTube ya. Nah, gue akan sharing di sini, yaitu beberapa hari yang lalu gue telah terkena teguran. Ya cukup sedih gitu kan. Jadi di sini tegurannya sudah cukup jelas bahwa pada video cara mengunduh Adobe Photoshop itu di sini telah dihapus. Nah, jadi gue terdeteksi bahwa telah melanggar peraturan YouTube. Nah, sehingga mendapatkan satu teguran hak cipta. Karena memang Adobe Photoshop itu sebenarnya gue memberikan tutorial cara penginstalannya ya, yang uji coba atau trial ya. Nah, dan itu terkena teguran. Oke, dari Adobe itu sendiri. Nah, jadi pada video ini gue akan share agar nantinya teman-teman tidak kena teguran ya. Jadi di sini untuk memulihkan atau mengembalikan ya. Jadi di sini sama seperti pekerjaan ya. Jadi nanti kalau kita terkena SP1, anggapnya ini gue sudah terkena SP1 dari YouTube. Nah, jadi nanti akan ada namanya kursus hak cipta. Jadi kursus hak cipta ini adalah kita untuk ujian sebagai untuk nantinya kita bisa dihilangkan gitu. Jadi nanti selama 3 bulan kalau teguran itu sudah berlalu selama 3 bulan, nanti akan hilang dari tegurannya gitu. Nah, maka sebelumnya nanti kita akan mengisi kursus hak cipta. Jadi kita di sini dites untuk melakukan pengisian hal-hal yang nggak boleh dilanggar ya. Oke, jadi di sini lanjut ya pada Creator Studio. Oke, jadi di sini gua akan mengisi pada peraturan YouTube Studionya. Di sini ada pelanggaran channel ya yang aktif, yaitu ada 1. Nah, jika dari 1 dari 3 itu, kalau masih 1 itu masih aman ya. Tapi kalau nanti melanggar lagi sampai 3 kali itu bakal dinonaktifkan gitu. Ya cukup ngeri juga, akhirnya gue menghapus video yang view-nya banyak sampai 64.000. Jadi gue hapus daripada nanti channel gue harus hilang gitu. Ya intinya peraturan YouTube memang semakin ketat, semakin ini ya, agar tidak sembarangan untuk mengupload hak cipta gitu. Oke, di sini videonya udah gue hapus. Jadi intinya di sini video ini gue hanya untuk sharing bahwa jangan sembarangan upload. Jadi teman-teman harus melihat untuk tutorial apa saja yang tidak boleh diberikan ya. Contohnya adalah tutorial mengenai membagikan software yang ilegal ya, itu tidak boleh. Jadi nantinya bisa diadukan oleh dari situs resminya gitu. Oke, nah di sini gue melakukan pengisian kursus hak cipta. Jadi ada pengisiannya 4 pertanyaan ya. Jadi ada 4 pertanyaan. Misalkan di sini siapa saja yang menggunakan konten orang lain selama konten tersebut tersedia, siapa saja boleh menggunakan. Jawabannya adalah salah. Jadi setiap orang itu nggak boleh mengupload video orang lain gitu. Jadi nggak boleh. Oke, termasuk re-upload itu juga melakukan melanggar hak cipta. Oke, jadi di sini gue pilih jawabannya salah, bahwa tidak boleh ya, tidak dibolehkan untuk mengupload video orang lain. Nah, lalu jawaban soal kedua yaitu tak masalah mengupload seluruh episode kartun tanpa izin pemilik hak ciptanya asalkan saya berbagi dengan teman. Nah, jawabannya adalah salah. Jadi untuk mengupload seluruh konten kartun ya, misalkan kayak Upin Ipin, nah itu tidak boleh diupload di channel kita karena udah banyak ada situs yang resminya gitu. Nah, di sini yang ketiga, soalan ketiga yaitu item berikut dilindungi oleh hak cipta. Nah, yang dilindungi adalah video YouTube asli Anda. Nah, jadi setiap channel YouTube itu memiliki hak ciptanya masing-masing. Jadi gue pernah ngebahas ya di video sebelumnya mengenai penggerbekan. Jadi video gue itu pernah di-reupload oleh orang lain, dan itu karena hak cipta kita itu dilindungi. Jadi kita bisa
menggugat hal tersebut gitu. Jadi setiap konten kita itu semua ada hak ciptanya selama kita membuat konten ya. Pastikan ori. Kalau kita reuploader ya berarti itu nggak ori ya. Oke, jadi setiap video Anda itu yang asli itu dilindungi ya. Jadi kita bisa menggugat kalau ada yang reuploader gitu. Oke, kita lanjut pertanyaan keempat, yaitu remix dan mashup tidak mungkin melanggar hak cipta. Jawabannya adalah salah, karena itu remix biasanya melanggar ya, menurut gue gitu ya. Oke, jadi kursus hak cipta ini untuk setiap soalnya itu berbeda-beda. Jadi kursus hak cipta ini adalah untuk menebus dosa gitu, menebus dosa telah melanggar hak cipta. Nah, jadi setelah mengisi kursus hak cipta ini, nanti kita akan diberikan 3 bulan. Selama 3 bulan itu kita hak cipta yang telah kita melanggar itu bakal hilang gitu, SP1-nya akan hilang. Anggapnya seperti itu ya. Seperti ya di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau kita melanggar gitu kan, misalkan kena SP1, jadi SP1-nya itu bakal hilang atau nggak ada lagi SP1-nya selama 3 bulan gitu. Oke, di sini gue periksa lanjutan ya. Di sini jawabannya benar, Anda telah menyelesaikan kursus hak cipta. Oke. Nah, jadi seperti itu aja. Oke. Selanjutnya di sini kita selesai ya, bahwa untuk teguran hak cipta di sini berakhir pada 22 Juni. Jadi tegurannya 24 Maret ya. Udah cukup lama. Oke. Ini gue baru buat videonya. Nah, jadi di sini selama 3 bulan ya, Maret, April, Mei, Juni. 4 bulan ya. Jadi 4 bulan atau 3 bulan lah. Jadi pada cara mengunduh Photoshop itu udah gue hapus videonya. Jadi buat teman-teman semua, kalau yang mau beli software Photoshopnya, tinggal beli di situs akun resminya pada Adobe System ya. Oke, jadi seperti itu aja mungkin pembahasan gua kali ini mengenai agar kita mencegah dari teguran. Jadi di sini YouTube itu ya cukup sangat tegas juga. Jadi kalau kita kena 3 kali teguran itu nanti bisa dihanguskan channel kita gitu. Nah, jadi di sini kebetulan gue masih 1 kali teguran, jadi video yang melanggar itu gue bakal hapusin. Udah gue hapusin ya. Jadi ya seperti itu. Kalau teman-teman ada yang videonya hak klaim ya gitu, itu lebih baik nanti dihapus saja. Jadi itu agar channel kita lebih aman lagi, daripada nanti kedepannya bakal dihilangkan channel kita gitu ya. Jadi di sini kalau masih 1 itu masih dalam bahaya juga. Kalau lebih dari 3 itu lebih bahaya, langsung dihapus channelnya. Oke, jadi nanti kalau udah dihapus video dan subscriber dan channel semua bakal hilang gitu. Sisa Gmailnya saja gitu kan ya, sedih banget gitu kalau nanti bakal hilang gitu. Oke, jadi di sini sebagai pembelajaran aja gue pengen sharing-sharing khususnya untuk para YouTuber pemula seperti gue. Jadi jangan asal upload video YouTube yang melanggar gitu. Jadi baca dulu ya. Jadi baca dulu pedomannya ya. Jadi agar tidak sembarangan, misalkan mengenai musik copyright dan juga video-video yang kita reupload itu juga bisa melanggar hak cipta gitu. Kalau nantinya ada pihak yang nggak senang ya video kita diupload ulang gitu, itu bisa diadukan oleh YouTube dan nanti akan digugat gitu. Nah, tapi di sini sebelum teman-teman mengambil keputusan untuk menghapus konten, kita bisa ajukan perbandingan bahwa ini real akun video yang kita buat. Biasanya kan memang sistem itu ya, namanya sistem pasti ada keliruan ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa videonya itu udah ori, tinggal diajukan aja. Jadi karena di sini emang video gue melanggar ya, gue mengakui bahwa melanggar, jadi gue menghapusnya gitu. Jadi ya karena gue salah, jadi nggak ada pembenaran gitu. Akhirnya gue hapus aja daripada nanti gue kehilangan channel gue gitu. Oke ya, jadi gitu aja.
Di sini teguran hak cipta itu yang aktif ada 1 dari 3. Jadi kalau seperti ini masih keadaan was-was. Nah, nanti karena tadi kita udah mengisi kursus hak cipta, jadi nanti selama 4 bulan atau 3 bulan itu bakal dihilangkan pelanggaran channelnya. Jadi ini ibaratnya gue masih SP1 ya. Oke, mungkin sampai sini aja pembahasan gua kali ini mengenai pelanggaran YouTube. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau pelanggaran YouTube itu masih 1. Jadi kalau udah 2 itu perlu panik gitu. Oke, jadi untuk mengatasinya seperti itu, teman-teman jangan panik, tinggal dihapus saja hal-hal yang melanggar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini, jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini. Terima kasih. Dah.